Shalom sahabat RPKM diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Adut Pastin Terhuta dalam program 7 Menit bersama RPKM. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan, renungan yang pasti menguatkan, memberkati kita semua dalam topik hari ini, yaitu topik berkat Tuhan bagi yang setia melayaninya. Berkat Tuhan bagi setia yang melayani Tuhan. Nah, firman Tuhan diambil dari kitab Perjanjian Lama Yosua 21 ayat 1 sampai 42. Yosua 21 ayat 1 sampai 42, tentu saya tidak baca ayat firman Tuhan secara keseluruhan, silakan membaca sendiri. Pasti diberkati, dan saya akan baca khususnya ayat yang ketiga. Ayat ketiga dalam Yosua 21 berkata demikian. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada 12 suku Israel. Kita mungkin sudah tahu semuanya, tapi akan menjelaskan bahwa 12 suku ini adalah yang ada di dalam Alkitab, dan benar diciptakan oleh Tuhan 12 suku, dan itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Di 12 suku itu diantaranya ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakar, dan juga Gad. Ada Aser, ada Dan, ada Gad, ada Aser, Naftali, Yusuf, ada Benyamin. Nah, suku Israel atau Bani Israel artinya putra-putra Israel. Ini merujuk kepada ke-12 anak Yakub, cucu dari Abraham. Nama Yakub kemudian diganti oleh Tuhan menjadi Israel. Seperti dikatakan Kejadian 35 ayat 10. Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika bangsa Israel mencapai tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua, masing-masing suku mendapatkan tanah warisan atau disebut dengan milik pusaka, kecuali suku Lewi. Mengapa demikian? Mengapa suku Lewi tidak mendapat tanah warisan? Karena Tuhan sudah menetapkan suku Lewi ini secara khusus untuk melayani di bait-Nya. Ya, melayani di bait-Nya yang kudus. Sebagai pelayan, Tuhan menghidupkan suku Lewi ini sangat bergantung pada besar kecilnya persembahan yang dibawa umat Israel kepada Tuhan. Jika semua umat hidup dalam ketaatan termasuk dalam hal persembahan ataupun persepuluhan, maka kehidupan suku Lewi akan terjamin. Sebaliknya, jika mereka tidak taat dalam hal memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, maka para pelayan Tuhan ini tidak bisa menggantungkan hidup sepenuhnya dari hasil persembahan. Bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Sekecil apapun pengorbanan dan jerih lelah kita untuk melayani pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia dan selalu diperhitungkannya. Selama kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, motivasi dengan hati yang murni, dan tetap berlaku hidup benar di hadapan Tuhan, tidak ada yang patut ditakutkan dan dikhawatirkan. Jika burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi hamba-hambanya yang bekerja di ladang, pasti Tuhan pelihara. Masih saja terjadi karena faktor ekonomi atau kebutuhan hidup. Ada pekerja-pekerja Tuhan yang orientasinya pelayanannya mulai melenceng arahnya. Bukan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi demi mendapat
mendapatkan keuntungan materi atau uang. Demi untuk kehormatan dan harga diri. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita melayani dengan setia, dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati. Percayalah, maka Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi setiap orang yang melayani dengan setia. Setia hidup benar, setia hidup kudus, setia beritakan Injil. Maka saya katakan seperti apa dia katakan, bahwa Tuhan pasti memenuhi segala keperluan hamba-hambanya. Menurut apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Seperti dikatakan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita hidup berkekurangan, tapi akan dilimpahkan kepada kita hidup yang penuh dengan berkat. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Silakan dibagikan, di like, dan juga jangan lupa di subscribe. Sampai bertemu di renungan berikutnya. Salam sehat. Mari kita menjaga kesehatan kita dengan mengikuti protokol kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.